Shalom, selamat pagi saudaraku. Sungguh saya bersuka cita kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih Engkau pertemukan kami bersama saudara kami secara virtual Tuhan untuk beribadah pagi ini, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala, memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu dengan hati kami penuh sukacita, penuh ucapan syukur kepadamu. Semua yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, mari kita datang ke dalam bait Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya
kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah yang baik, memiliki Allah yang ajaib, yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Allah. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Allah. Engkau baik Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Engkau Allah yang besar.
membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Dikuduskanlah namamu Bapa. Kami berdoa biarlah saat ini, saat kami mendengar firman-Mu, kami boleh diberi pengertian. Biar Roh-Mu berkata-kata pada setiap kami, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, Lukas pasal 4 bicara soal pencobaan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Jadi setelah Yesus berdoa, puasa selama 40 hari, kemudian Roh Kudus Allah menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan pencobaan iblis yang pertama adalah ketika Yesus lapar, iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ya, iblis ini pasti sudah mendengar perkataan Allah Bapa ketika Yesus dibaptis sungai Yordan, inilah anakku yang kau kasih, kepadanya aku berkenan. Karena itu ketika iblis mencobai Yesus, iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Nah itu sebenarnya ada hubungannya dengan pencobaan iblis kepada Adam, saudaraku. Mengubah batu jadi roti ketika Yesus sedang lapar, itu bicara soal keinginan daging. Iblis juga mencobai Adam dengan mengatakan buah pohon itu baik untuk dimakan. Lalu Yesus dicobai oleh iblis juga sama. Itu batu ubah jadi roti untuk dimakan oleh engkau. Ini keinginan daging, saudaraku. Dan pencobaan kedua yang iblis lakukan kepada Yesus adalah iblis memperlihatkan semua kejayaan kemegahan dunia ini. Dan iblis berkata, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Jadi penguasa dunia ini adalah si iblis. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini, menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, supaya manusia berkuasa di bumi ini, mengatur semua ciptaan Tuhan yang lain. Tapi Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Dalam pencobaan di Eden, pencobaan di Kejadian pasal 3 ayat 6, iblis mencobai Adam dan Hawa, mengatakan buah pohon itu baik untuk dimakan. Kamu lihat itu sedap kelihatannya sedap, itu pencobaan keinginan mata. Sama seperti pencobaan iblis kepada Yesus, memperlihatkan semua kejayaan dunia ini. Kemudian iblis berkata, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi sama seperti Allah, punya pengertian sama seperti Allah, baik dan jahat, dan
pohon itu akan menarik hati Adam dan Hawa karena memberi pengertian. Itu keangkuhan hidup, saudaraku. Dan pencobaan iblis kepada Yesus pun sama. Jatuhkan dirimu ke bawah, maka malaikat Allah akan menatang engkau. Lalu Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu bicara soal keangkuhan hidup, saudaraku. Nah, kita lihat hubungannya antara pencobaan Yesus di padang gurun sebagai Adam kedua dengan pencobaan iblis kepada Adam dan Hawa, manusia pertama. Di Kejadian 3 ayat 6. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh karena ketidaktaatan. Karena itu Allah mengutus anaknya, firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia Yesus Kristus ini diuji oleh Allah. Jadi dalam perspektif Allah, yang dialami oleh Yesus itu ujian, tes. Tapi dalam perspektifnya iblis, Yesus itu dicobai oleh iblis supaya Yesus jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Dalam perspektif Yesus itulah tantangan. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menghadapi iblis, bagaimana kita menghadapi tantangan menang atas pencobaan. Nah, saudaraku, kita belajar dari sini untuk menjadi penyembah Tuhan. Kita jangan tergoda oleh godaan iblis. Iblis memperlihatkan semua kejayaan, semua kemegahan dunia. Aku bisa memberikannya kepadamu, kata iblis. Iblis menjadi penguasa dunia ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka penguasaan dunia ini menjadi iblis yang berkuasa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan iblis itu penguasa dunia ini. Paulus mengatakan iblis itu penguasa kerajaan angkasa, ilah zaman ini. Dan iblis selalu berusaha untuk mencobai manusia supaya manusia mengikut dia. Manusia itu untuk menyembah iblis, karena iblis ingin disembah, dia ingin menjadi sama seperti Allah. Dan itulah yang iblis lakukan sampai hari ini, yaitu untuk menggoda manusia supaya manusia mengikuti dia, manusia memuja dia, manusia menyembah dia. Dan Yesus memberikan contoh ketika Yesus dicobai oleh iblis. Kamu sembah aku bisa kasih kamu kekayaan, aku bisa kasih kamu kemuliaan. Yesus berkata, nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya berbakti kepada dia saja. Yang pertama, saudaraku, untuk menjadi penyembah Tuhan, saudara dan saya harus komitmen di hati kita bahwa kita hanya menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah saja. Kita hanya menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Kita hanya menyembah kepada satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saudaraku, kata menyembah di dalam bahasa aslinya itu proskuneo. Dari kata pros yang artinya menuju dan kuneo artinya mencium. Jadi proskuneo artinya bersujud, tunduk, memberi hormat, menunjukkan penghormatan, memberi penghormatan, menyembah dan memuja. Dan saudara dan saya hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini. Kita hanya boleh menyembah pada satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata engkau harus menyembah pada Tuhan Allahmu dan berbakti hanya kepada Dia saja. Nah, kata berbakti dikatakan dalam bahasa Latin latreuo, artinya melayani, beribadah. Saudara saya hanya boleh menyembah pada satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, dan hanya melayani, beribadah kepada Dia. Seorang penyembah Tuhan yang sejati tidak menyembah kepada Allah lain, tidak menyembah kepada malaikat-malaikat, tidak menyembah kepada orang-orang yang dianggap suci, tidak menyembah kepada benda-benda yang dikeramatkan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi ini, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saudaraku, respon Yesus ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, ketika iblis mencobai Yesus ubah batu jadi roti, Yesus selalu mengatakan, ada tertulis, mengutip firman Allah. Yesus kutip Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian ketika iblis mencoba Yesus, memperlihatkan semua kerajaan dunia ini, Yesus mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 13, ada tertulis, engkau hanya menyembah pada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau beribadah. Lalu ketika iblis mencoba Yesus mengatakan, jatuhkan dirimu ke bawah, Yesus mengutip firman Allah
Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu dalam Ulangan 6 ayat 16. Jadi kita belajar saudaraku, bagaimana kita menjadi penyembah Tuhan. Saudara saya harus ada firman Allah di dalam hati kita. Yesus menggunakan pedang roh yaitu firman Allah untuk mengalahkan iblis. Ada tertulis. Jadi saudara-saudara kalau ingin menang dalam pencobaan, menang atas hidup ini, saudara saya harus meneladani Tuhan Yesus. Gunakan pedang roh yaitu firman Allah. Ada tertulis. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 14. Rasul Yohanes mengatakan kepada jemaat, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai Bapa-Bapa karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara saya, menjadi penyembah Tuhan, kita harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allah saja, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Dan saudara saya harus, yang kedua, ada firman Allah dalam hati kita. Jangan menyerah kepada godaan, jangan menyerah kepada pencobaan. Kita harus ada firman Allah dalam hati kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Saudara saya, untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang menjadi pemenang dalam hidup ini, harus ada firman Allah dalam hati kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus, ya, bagaimana Dia ketika dicobai oleh iblis, Dia selalu mengutip firman Allah. Ada tertulis. Yesus menyimpan firman dalam hatinya. Karena itu saudara saya harus belajar meneladani Tuhan Yesus bahwa firman itu harus disimpan di hati kita. Kita harus baca firman Allah, renungkan firman Allah, simpan dalam hati kita. Jadi ketika pencobaan datang, kita proklamirkan firman Allah itu. Ada tertulis. Ketika engkau sedang mengalami kelemahan dalam hidupmu, ada tertulis. Dalam kelemahanku, kuasa Allah sempurna. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Ketika kau sedang sakit, kau sedang lemah, kau ucapkan firman Allah tentang kesembuhan. Ketika engkau sedang mengalami masalah ekonomi, engkau ucapkan firman Tuhan, ada tertulis, Allahku sanggup limpahkan segala kasih karunia kepadaku, membuat hidupku berkecukupan. Apapun masalah hidup kita saudaraku, mari kita belajar Tuhan Yesus. Ada firman Allah dalam hati kita. Sebagai penyembah-penyembah Tuhan, biarlah firman-Nya ada dalam hati kita. Karena itulah saudara saya harus membaca firman Allah setiap hari. Simpan firman Allah dalam hati kita, supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Dan kita perhatikan tadi, kita menjadi kuat karena firman Allah dalam hati kita, dan kita juga bisa mengalahkan yang jahat. Penyembah Tuhan itu harus bisa mengalahkan yang jahat. Jadi yang pertama, penyembah Tuhan harus menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah saja, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Kemudian kita mesti ada firman Allah dalam hati kita. Yang ketiga, saudara saya harus bisa mengalahkan yang jahat. Jangan mengalah kepada yang jahat. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 2-3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudaraku, iblis ingin disembah oleh manusia. Iblis bisa melakukan segala perkara, yang penting membuat manusia ini jauh dari Tuhan Allah. Alkitab menyatakan iblis itu penguasa dunia, iblis itu penguasa kerajaan angkasa, dan ilah zaman ini. Di dunia ini, iblis punya sistem, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan orang-orang yang melakukan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup dalam hatinya tidak ada kasih akan Allah. Dan iblis akan berusaha menggoda manusia supaya manusia hidup mengikuti keinginan dagingnya. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau manusia mengikuti hawa nafsu dagingnya, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat, sesungguhnya ia mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu mentaati iblis. Saudara dan saya harus bisa mengalahkan yang jahat. Jangan kalah dengan yang jahat. Kalahkan si jahat, tunduk pada Allah, lawan si iblis.
Saudaraku, iblis akan menggunakan segala cara membuat engkau untuk hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yaitu memberikan berhala di hati. Sehingga kita tidak menyembah pada Tuhan Allah, tapi kita menyembah ada idol yang lain, ada berhala yang lain. Saudaraku, kita harus cek hati kita. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita menyembah kepada berhala, saudaraku. Bukan menyembah kepada Tuhan. Ketika manusia baru merasa berarti kalau punya kekuasaan dan pengaruh atas orang lain, itu berhala kekuasaan. Ada berhala penerimaan, yaitu orang yang ingin dicintai dan dihormati oleh orang lain baru dia merasa dirinya berarti. Ada berhala kenyamanan. Ada orang yang merasa baru berarti kalau hidupnya itu bisa menikmati kesenangan hidup sesuai standar yang ia mau. Ada berhala ingin pegang kontrol, kendali atas hidupnya. Dia ingin menguasai hidupnya. Dia nggak berserah sama Tuhan Allah. Ada berhala yang ingin disebut orang baik, suka menolong. Ingin orang-orang lain bergantung dan membutuhkan dirimu. Itu berhala suka menolong. Ada yang berhala ketergantungan. Hidup baru merasa berarti kalau ada orang yang melindungi dan memastikan saya baik-baik saja. Itu berhala kebergantungan pada orang lain. Ada berhala kemerdekaan. Hidup baru merasa berarti kalau saya sepenuhnya bebas dari tugas tanggung jawab untuk menjaga seseorang. Ingin bebas hidup. Ada berhala pekerjaan. Hidup baru merasa berarti kalau saya bisa produktif, berbuah dan menyelesaikan banyak hal dalam hidup ini, kalau tidak saya merasa tidak berarti. Ada juga orang yang menjadikan pencapaian sebagai berhalanya. Ingin dikenali karena pencapaian hidup. Ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan kalau tidak melakukan itu ia tidak merasa berarti. Itu namanya berhala pencapaian hidup. Ada berhala materialisme. Baru merasa berarti kalau memiliki level kekayaan tertentu, ya. Punya kebebasan finansial, punya harta yang benda yang melimpah. Kalau manusia ingin seperti itu, dia punya berhala materialisme. Ada juga orang yang memberhalakan agama, saudaraku. Hidup baru berarti kalau mentaati semua aturan agama dan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ada juga yang menjadikan individu tertentu, manusia tertentu menjadi berhala dalam hidupnya. Hidup baru berarti kalau orang yang satu ini dalam hidup saya merasa senang bersama saya. Itu menjadikan orang sebagai berhala. Ada juga berhala yang orang yang tidak beragama. Saya merasa tidak terikat. Kalau saya tidak terikat pada aturan agama, saya baru bahagia. Saya mau hidup dengan standar moral saya sendiri gitu. Ingin bebas, itu berhala tidak beragama. Kemudian ada orang yang menjadikan kesukuan, ras sebagai berhala. Hidup baru berarti kalau ras kelompok saya sukses dan diakui lebih daripada ras suku yang lain. Ada juga yang menjadikan komunitas sebagai berhala. Saya bisa berarti, hidup lebih berarti kalau saya bisa menjadi bagian dari kelompok klub tertentu, dari kelompok profesional tertentu. Itu berhala komunitas. Ada juga menjadikan berhala keluarga, saudaraku. Hidup berarti, saya baru berasa berarti kalau anak-anak saya atau orang tua saya bahagia dan bahagia bersama saya. Itu menjadikan keluarga lebih daripada Tuhan. Lalu ada juga yang menjadikan pasangan hidup sebagai berhala. Hidup baru berarti kalau saya menemukan pasangan hidup yang tepat, mencintai saya. Kalau saya belum menemukan pasangan hidup seperti itu, hidup gak ada artinya. Itu menjadikan pasangan hidup sebagai berhala. Lalu ada yang menjadikan penderitaan sebagai berhala. Hidup berarti kalau saya merasa terluka, punya masalah sehingga saya merasa layak dicintai dan bisa menebus rasa bersalah saya. Merasa hidup ini lebih berarti kalau saya mengalami penderitaan gitu. Oleh karena menebus kesalahan-kesalahan yang lalu. Itu menjadikan berhala sebagai penderitaan. Ada yang menjadikan ideologi, ide sebagai berhala. Hidup baru berarti kalau organisasi sosial atau politik, organisasi politik yang saya dukung itu makin maju, makin berpengaruh, makin kuat. Jadi mendahulukan ideologi sebagai yang pertama. Ada juga orang yang menjadikan penampilan sebagai berhala. Hidup merasa berarti kalau saya punya penampilan atau bentuk tubuh tertentu. Makanya ada orang yang operasi plastik, hidungnya kurang mancung, dijadiin mancung, warna kulitnya, dia tidak suka, dia ubah warna kulitnya dan dia rekonstruksi wajahnya. Dia menjadikan penampilan sebagai berhala. Saudaraku, ada begitu banyak tipu daya iblis untuk
membuat manusia diperbudak untuk mengikuti maunya dia, saudara. Itu keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Jangan kalah oleh pencobaan, kalahkan si jahat, saudaraku. Mari kita menyembah pada Tuhan Allah saja, hanya berbakti kepada Dia saja, pada Tuhan Allah yaitu Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, yang naik ke surga. Kita menyembah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bukan hanya manusia biasa, Dialah firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu kita menyembah kepada Bapa, kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Kemudian biarlah firman-Nya ada dalam hati kita, supaya kita bisa menjadi penyembah Tuhan, dan kita bisa yang ketiga mengalahkan yang jahat. Jadilah kuat, firman Allah dalam hati kita, dan kalahkan yang jahat, kalahkan si jahat. Jangan tunduk kepada pencobaannya, tunduk pada Allah, lawan si iblis. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus sangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut jejakku, taat kepada Bapa. Mari kita jadi penyembah-penyembah yang benar, yang berkenan kepada Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami kembali diingatkan, dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan teladan pada setiap kami, bagaimana kami manusia selayaknya hidup di hadapan Allah, yaitu hidup beribadah, hidup menyembah kepada Tuhan Allah, dan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Dan kami berdoa, biarlah Engkau berikan pada setiap kami hati yang haus akan firman, supaya kami boleh membaca, merenungkan firman, menyimpan firman-Mu dalam hati setiap kami, supaya kami bertumbuh dalam iman, dan kami tunduk kepada Allah, dan kami bisa melawan si iblis dan mengalahkan yang si jahat. Kami tidak jatuh dalam pencobaan, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tidak mengikuti kehendak daging, pikiran daging, tapi kami mengikuti Roh Kudus-Mu. Kami hidup oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami semua menjadi penyembah Tuhan yang hidup berkenan padamu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini, jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap kami anak-anak dengan hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah kepada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Gereja Betel Indonesia di Jalan Merak, cabang Ranting. Engkau memberkatinya. Engkau memberkati juga pengurus GBI Pusat, Pak Robin Adi Abraham bersama jajarannya semua. Tuhan berkati juga ketua-ketua BPD di seluruh dunia ini bersama jajarannya. Berkati khususnya juga Pak Satria sebagai ketua BPD Jawa Barat, supaya dalam kepimimpinannya GBI di Jawa Barat semakin maju, makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kota Bogor, buat Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Biarlah shalom Tuhan turun di kota ini, sehingga kota ini boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Yeshua Tuhan, Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau telah membeli setiap suku, kaum, bangsa, bahasa di Indonesia ini menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negeri ini, berikan hati yang takut akan Allah kepada setiap pemerintahan. Biar mereka boleh memerintah dengan adil, dengan benar, dan Indonesia boleh mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kekasih, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah-Mu, angkat kedua belah tanganmu, harapkan yang terbaik dari Tuhan-Mu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.